Ya harusnya tadi X tambah Y-nya 10 ya. Berapa? 8. Tadi Bapak 10. Ya nggak apa-apa tuh ya. Nambah soal. Ya kurang lebih. Tapi nanti sebenarnya dengan kalian apa namanya melihat angka ini bisa langsung ya. Mungkin kalau di apa di bimbel langsung pakai cara cepat ya. Oh berarti kalau X tambah Y-nya sama dengan P misalkan gitu ya. KL tambah LM-nya adalah P. Berarti nanti X-nya dengan tadi sudutnya 30 dan 45 ya. Oh berarti menjadi apa ya? Jadi 2P kurang P akar 2. Nah gitu. Kalau pakai cara cepat. Ya kalau tadi P-nya 10, 20 kurang 10 akar 2. Kalau 8, 16 dikurangi 8 akar 2 gitu ya. Ya tapi kita nggak pakai inilah. Tapi boleh inilah untuk apa? Untuk PG atau butuh cara cepat boleh kayak gini. Tapi dengan catatan, catatnya sudutnya 30, 45 ya. Ya gitulah kalau cara cepat harus tahu asumsi dasarnya ataupun syaratnya apa begitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 24 ya. 24. Nah, 24. 24 itu X, Y, Z. X, Y, Z. Ada segitiga X, Y, Z. Wah, jadi biar gak bosan ganti X, Y, Z. Bebas lah ya teman ya. Harus kapital. X, Y, Z. Diketahui X-nya 2, berarti panjang sisi ya. Karena di sana X-nya huruf kecil. Berarti sisi di sini 2. Apa lagi? Y-nya 7. Akar 7. Dan sudut Y-nya adalah 60 derajat. Pertanyaannya adalah, berapa panjang sisi Z? Nah, berapa panjang sisi Z? Ini ada 3 sisi, 1 sudut. Berarti pakai aturan cos. Aturan cos. Ya. Siapa yang di depan? Kan aturan cos adalah ya. Kan aturan cos itu gini. Gitu. Di sini A, di sini B, di sini C. Berarti ini sisi B, depan sudut B. Ini A, ini C. Maka rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 BC cos A. Gitu ya. Kalau di sininya A, di sininya cos A. Di sini B, B kuadrat sama dengan A kuadrat C kuadrat kurang 2AC cos B. Kalau di sini B kuadrat. Itu saja. Jadi patokannya sudutnya. Di sini, karena diketahuinya adalah sudut Y, berarti yang di depannya adalah Y. Jadi Y kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Z kuadrat kurang 2X kali Z kali cos Y, cos 60. Jadi bukan berarti yang di depannya itu apa namanya harus Z, bukan ya. Meskipun ini kan Z-nya ditanyakan jadi Z kuadrat, bukan. Tapi lihat siapa sudutnya yang diketahui. Masukin Y kuadrat berapa? Y adalah akar 7. Berarti Y kuadrat 7. X-nya mana X tuh? X-nya ini 2 kuadrat 4. Z-nya kita nggak tahu Z kuadrat dikali 2. X-nya 2. Z-nya kita nggak tahu. Cos 60 setengah. Ini coret-coret habisnya 2Z. Sehingga ini menjadi 0 Z kuadrat kurang 2Z. Jadi persamaan kuadrat. 7 dikurangi 4 kurangi 7. 3. Ya faktorin lah. Jadi dapat Z-nya. Pokoknya berapa ini? 3 atau Z-nya minus 1 gitu ya. Boleh dicek lah. Berarti yang mungkin Z-nya adalah 3. Kenapa Z-nya yang mungkin adalah 3? Ya, masa Z-nya itu adalah panjang sisi negatif, begitu ya? Jadi nggak mungkin. Jadi Z-nya ini nggak dipakai karena dia negatif. Kalau dua-duanya positif, ya berarti dua-duanya boleh. Emang ada? Ada. Kalau dua-duanya negatif, gimana? Oh, berarti jawabannya berarti nggak ada. Jadi segitiganya nggak mungkin ada yang seperti itu, gitu saja. Ya, wah, bentar lagi. Sekarang nomor berapa itu? Nah, 25 ya. 25. Nah, ini 25 dari hasil pantauan Bapak banyak yang relatif panjang mengerjakannya. Tapi benar, alhamdulillah bagus. Dan nggak apa-apa. Tentu Bapak apresiasi hal itu. Sekarang nomor 25 diketahui perbandingan satu segitiga
Perbandingan sisi-sisi suatu segitiga adalah 2:3:4. Maka nilai kosinus sudut terbesarnya adalah, nah ini sudutnya kita nggak tahu. Sisinya juga kita nggak tahu sebenarnya berapa. Tapi yang jelas 2:3:4. Karena yang ditanyakannya sudut, ya, kosinus sudut terbesar, berarti ukuran itu tidak mempengaruhi. Ukuran itu tidak mempengaruhi. Kenapa? Berapapun ukurannya, ada sebuah segitiga, misalkan ada sebuah segitiga, misalkan ini segitiga nih, misalkan ada yang sebanding gitu. Misalkan ini 2:3:4. Nah, misalkan 2:3:4. Jadi kebalik ya. Biar nah, yang misalkan yang ini 4, 6, 8. Ini perbandingan sisinya sama 2:3:4, ini juga 2:3:4. Sudutnya pasti bakal sama. Jadi kalau sudut nanti tidak berpengaruh. Ukurannya tidak berpengaruh gitu ya. Sehingga sebagian dari kalian ada yang memisahkan 2A, 3A, 4A. Oh, bagus itu. Ya, mantap itu. Memang konsepnya seperti itu. Tapi di sini boleh saja kita langsung misalkan sisinya 2:3:4 saja. Ya. Atau boleh misalkan ini setengah berapa? 1, 3/2, 2 boleh ya. Kalau ingin mempersulit diri sendiri boleh. Ini 0,2, 0,3, 0,4 boleh. Tapi kita pakai yang sederhana 2:3:4. Yang ditanyakan sudut terbesarnya berapa? Andai ini misalkan kita sebutnya segitiga ABC, ABC. Nah, tentu kita juga tidak perlu mencari semua nilai sudutnya. Ya, semua nilai sudutnya. Karena perbandingan antara panjang suatu sisi itu juga menunjukkan besar sudut yang dihadapannya. Semakin besar panjang sisi yang dihadap, semakin besar suatu sisi pada segitiga, maka semakin besar juga sudut yang dihadapannya. Jadi kalau kita lihat ini 4, 2, dan 3, yang paling panjang kan 4. Berarti sudut yang paling besar itu pasti sudut yang berada di depan sisi 4. Berarti di sini C. Inilah sudut terbesar. C. Kalau sudut terkecil, ya otomatis bukan A ya, B gitu. Kenapa? Sisinya paling pendek. Nah, begitu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Berarti di sini kalau segitiganya taruhlah ini, berarti yang kita cari adalah cos C-nya berapa. Nah, jadi cos C-nya berapa? Jadi cukup satu. Berapa cos C-nya? Karena di sini ada 3 sisi dan 1 sudut, ya, maka menggunakan aturan kosinus. Aturan kosinus. Bagaimana aturan kosinus? Tadi kan aturan kosinus sudah ada ya. Ini tinggal lihat saja lah catatannya. Karena yang dicari adalah cos C. Nah, berarti rumusnya apa? A kuadrat tambah B kuadrat kurang C kuadrat. Jadi kalau di cos C, di sini C kuadrat. Kalau cos A, B kuadrat C kuadrat kurang A kuadrat. Dibagi bawahnya 2AB. Itu saja lah ya, ngikutin. A-nya, mana A-nya? Ini, 9 lah langsung ya. B-nya, 4. Nah, gitu ya. Dikurangi C-nya. Berapa C-nya tuh? 16. Dibagi 2 kali 3 kali 4. 9 tambah berapa itu? 9 tambah 4, 13 ya. 3, kok ini 4 sih? 2 kali 3. Sorry, ini 2 ya. 9 tambah 4, 13. Dikurangi 6 min 3. Jadi min 3 per 2 kali 3 kali 2. Nah, coret-coret. Min seperempat. Nah, gitu ya. Jadi, nilai kosinus sudut terbesarnya adalah seperempat. Nah, memang mungkin gitu. Ya, sangat mungkin lah ya. Di sana juga sebenarnya dengan nilai min ini sudah menunjukkan bahwa dia sudut sudut terbesar. Kenapa sudut terbesar? Ya karena apa tadi? Karena kalau cos itu min, berarti dia sudutnya adalah sudut tumpul, gitu ya. Karena dia sudut tumpul, ya pasti yang lain pasti lebih kecil. Kalau sudut tumpul kan di atas 90. Sedangkan jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Pasti nggak ada yang lebih besar dari dia dalam segitiga itu. Nah, gitu ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 26 ya. 26. Wah, dikit lagi nih 26. Nanti kalau grafik itu relatif lebih cepat.
26 ini aplikasi ya, semacam aplikasi. 26 aplikasi. Sebuah kapal berlayar dari ke arah timur. Jadi boleh kita anggap ini utara, timur, selatan, barat. Kita anggap gitu ya. Jadi anggap utaranya ke atas. Sebuah kapal ke arah timur sejauh 30. Nah, ini kapal ke arah timur 30 km. Gitu ya. Kemudian kapal tersebut melanjutkan dengan arah 0,30 sejauh 60. Nah, melanjutkan perjalanan dengan arah 0,30. Artinya 0,30 derajat itu derajat dari sudut terhadap sisi utara. Jadi 30 itu mana? Nah, ini 30. Nah, begitulah ya. Sejauh 60. Wah. Jadi ya. Nah, gitulah 60. Jarak kapal terhadap posisi saat berangkat adalah berapa kilometer itu maksudnya. Jadi berapa jarak dari sini ke sini. Nah, oh, 60. Nah, 60 kok ini 60 km. Berapa ini? Jadi ini boleh kita misalkan ini sisi A, ini titik A, ini titik B, ini titik C. Pertanyaan adalah berapa panjang AC? Nah, tentu ini bisa kita sederhanakan ya. Ini bisa kita tarik ke dalam sebuah segitiga. Ini A, ini B, ini C. Ini kita anggap 30. Mau 30, mau 3 juga boleh. Kita anggap 3 saja lah ya. Ini 3. Tapi nanti hasil AC-nya kalikan 10. Jadi ini kita perkecil dengan apa namanya? Dibagi 10. Jadi skalanya kita perkecil. 30. Sebenarnya boleh lagi lebih kecil. Ini 1, ini 2. Boleh kayak gitu ya. Berarti nanti ini AC-nya kali 30. Jadi boleh 36 aja. Jadi nanti kali 10. Nah, di sini kan 30. Ini kan dari arah timur ya. Ini utara. Berarti di sini sebenarnya adalah 90. Sehingga di sini kita mengetahui besar sudutnya adalah 120. Yang ditanyakan AC berapa? Katakan X. Berarti ini kan ada 3 sisi dan 1 sudut. Nah, maka kita eksekusinya menggunakan aturan kosinus. Ya sebenarnya sih boleh pakai aturan kosinus ya. Boleh pakai, beberapa dari kalian ada yang menggunakan trigonometri. Boleh-boleh saja sebenarnya ya. Kalau pakai trigonometri, perbandingan trigonometri maksudnya, ya boleh dengan menggunakan segitiga bantuan ya. Ini 30 di sini 60, boleh kayak gitu ya. Tapi kita coba pakai ini dulu saja ya. Siapa yang di depan? Lihat patokannya sudut. Karena dikatanya sudut B, berarti yang di depan adalah ini yang dikuadratkan dari depan. Berarti X kuadrat sama dengan siapa? 3 kuadrat, kaki kanan, kaki kiri, gitu saja ngertinya. Dikurangi 2, kaki kanan kali kaki kanan, kali kaki kiri, kali cos 120. Ini adalah 9, ini adalah 6, 6, kurangi 2 kali berapa ini? 6, 18 kali. Nah, berapa cos 120? Ya tinggal lihat saja cos 120, lihat saja jarak ke sumbu X-nya pakai sudut relasi. Sudut ke sumbu X-nya adalah 60, tapi dia di kuadran 2, berarti jadi negatif. Min cos 60 ya. Kuadran 2 negatif, lihat ke sumbu X-nya 60. Berarti ini adalah min cos 60. Jadi min setengah. Ini habis ya, habis. Jadi ini adalah 9 tambah 6, 45. Jadi tambah ya, min tambah 18. Nah, begitulah. Berapa tuh 45 tambah 18? 63 ya. Jadi X kuadrat adalah 63. Berarti X-nya akar 63. Berapa akar 63? Ini kan 9 kali 7. 3-nya keluar. 9-nya keluar jadi 3 di akar 7. Tadi ini sudah diperkecil. Satuannya menjadi 10. Dibagi 10. Berarti juga dikali 10. 20 akar 7. Nah, ya. Jadi jarak kapalnya adalah 30 akar 7. Ini gitu ya. Oke, sedikit lagi, perlahan tapi pasti. Nomor 27 ya, 27. 27. Ini 6 ya. Luas segitiga.
Meskipun sebenarnya soal di sini silahkan kalau belum menonton pembahasan tentang luas segitiga ditonton dulu. Karena ini soal yang di sini ini lebih apa ya? Ini lebih khusus sebenarnya, lebih khusus ya, lebih khusus. Cuma pertama kita harus ingat bahwa luas segitiga kalau dihubungkan dengan apa? Dengan aturan sinus ya, maka kalau kita punya sebuah segitiga, maka luasnya itu adalah setengah ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C gitu ya. Kalau diketahuinya sudut A, ya maka kalikan sudut pengapitnya, sisi pengapitnya, setengah BC sin A gitu ya. Kalau diketahuinya sudut B, berarti setengah AB. Sorry, kok ini B? Kok ini C? Sorry, ini C. Ini B. Benar ya? Kalau diketahuinya sudut A, berarti setengah BC sin A. Kalau diketahuinya sudut B, berarti setengah AC sin B. Itu saja. Jadi kuncinya lihat sudutnya siapa. Ya itu kemilin salah ketik kata ya. Harusnya kilometer maksudnya. Jadi gak diubah juga nggak apa-apa lah ya. Itu mah apa namanya salah ketik. Lupa itu yang keubah. Jadi tetap tetap dalam kilometer ya. Maafkan. Nah di sana adalah yang TK-nya luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir. Sebenarnya anggaplah luas daerah yang diarsir berarti ini ya. Luas daerah yang diarsir. Jadi kalau sekali lagi yang belum nonton cari dulu. Ini pusat dari ini ya, pusat dari lingkaran dan juga nanti menjadi pusat dari poligonnya. Karena biasanya yang diketahuinya adalah jari-jari apa? Jari-jari luarnya. Nah ini kan jari-jari luar gitu ya. Biasanya ini yang diketahuinya jari-jari luar. Kalau di sini kan yang diketahuinya adalah ini ya, apa ini tuh di sini 8 cm. Karena ini segi 6 spesial. Berarti kalau kita ingin mencari luas daerah yang diarsir, berarti sama juga dengan luas lingkaran dikurangi luas segi 6. Kita singkatlah L6 gitu ya, luas segi 6. Nah, di sana diketahuinya sisinya ini 8. Tetapi kalau kita lihat, sebutlah ini segitiga ABP gitu ya, ABP. Ya. Kalau kita lihat, ini kan poligon beraturan ya, segi 6 ini, segi 6 poligon beraturan. Maka jumlah sudutnya ini adalah berapa? 360 dibagi 6 karena ada 6 segitiga berarti 60 ya. Kemudian karena ini ABP juga segitiga sama kaki, AP-nya sama dengan BP, maka ini juga pasti bakal sama sudutnya. Ini 60, sudut dalamnya 180 berarti ini jadi 60 60. Nah, sehingga nanti sudutnya menjadi ABP ini menjadi segitiga sama kaki sama sisi. Karena masih sama sisi berarti AB sama dengan BP sama dengan PA AP, yaitu adalah jari-jarinya 8. Pada kasus biasa, kasus yang normal diketahuinya adalah AP-nya. Nah, karena memang yang paling penting itu kita tahu AP yang juga nanti jadi PB dan kita tahu sudut ininya, sudut apa pusatnya berapa ya. Sehingga di sini kalau kita mau mencari luas segitiga, luas lingkarannya kan luas lingkaran PR kuadrat gitu ya. Ya PR kuadrat Pi-nya adalah berapa? Oh, Pi-nya nggak perlu dihitung ya. Nanti nggak perlu dihitung, sudah biarkan saja dalam Pi. Ya, biarkan saja dalam Pi. R-nya kita tahu 8. Karena R-nya 8, ya berarti R kuadrat adalah 64, 64 pi. Nah gitu, jadi cukup seperti itu saja. 6 pi aja, 64 pi aja. Cukup seperti itu. Ya. Nah, jadi tidak perlu pi-nya diubah menjadi 22 per 7 atau 3,14. Ya cukup. Karena nanti juga di soal biasanya kan memang Bapak buatnya ya udah aja 64 pi gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mencari luas segi 6? Jadi luas segi 6 ini boleh kita anggap menjadi 6 dari luas segitiga yang kongruen. Nah, apa luas segitiganya? Karena kita tahu apa PA dan kita tahu BP-nya berapa,
dan kita tahu sudut yang diapitnya berapa, boleh pakai aturan sinus. Berarti setengah kali apa? AP-nya adalah 8 ya. P-nya juga 8. Kali sinusnya adalah sin 60. Berapa sin 60 tuh? Ini jadi 3 ya. 3 kali 8 kali 8 kali setengah akar 3. Nah, berapa kali hitung tuh? Coret. Jadi 4 ya. 3 kali 4, 12. 12 kali 8. Berapa 12 kali 8? 80 tambah 16. 96 ya. Jadi 96 akar 3. Nah, gitu ya. 96 akar 3. Berarti kalau 96 akar 3, maka luas dari artinya adalah tinggal ini aja dikurangi berapa? 96 akar 3. Ah, begitu. Ya. Jadi ini luas. Positif negatif ini. Positif sebenarnya ya. Kenapa positif? Ya ini kan Pi 3,4. Ini kalau dihitung jadi positif lah. Ya, begitu. Jadi biarkan dalam Pi. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor mana tadi? Oh, itu periode ya. Periode. Sebentar. Sekarang soal nomor 28. Hapus dulu ya. Hapus dulu. 28. Periodenya. Bentar ya. Oke. Nah, ini mah materinya relatif lebih mudah lah ya. Periode. Kalau mau menghitung periodenya dari suatu fungsi sinus, di sana kan ada Y sama dengan 2 sin 3X kurang 15. Nah, kalau mau melihat periode, ini aja lah. Ini pakai cara cepat saja ya. Jadi periodenya adalah 360 dibagi K. Nah, bagi K. Jadi kunci kita harus tahu K. Siapa itu K? K itu adalah bilangan yang menempel di X. Nah, di sini. Ini K. Itu saja. Ya. Jadi biasanya memang formatnya itu kayak gini. Y sama dengan A sin KX kurang alfa tambah B. Jadi kalau mau mencari periode, ya sudah saja 160 dibagi K. Berarti di sini 160 dibagi 3. Berarti dia adalah 120. Atau boleh diubah ke dalam pi lah ya. Meskipun kalau di sini misalkan K-nya negatif, ya kita anggap positif saja. Gitu ya. Nah, gitu. Terus nomor 29. 29. Amplitudo. Nah, kalau amplitudo ya di sana ya dengan 4 kali cos 2x kurang 1. Berarti kalau amplitudo mah lebih mudah lagi. Amplitudo. Kalau amplitudo berarti nilai mutlak dari A. Ini. Yang nempel di trigonometrinya. Berarti ini berapa? Nah, ini A-nya. Berarti amplitudonya sama dengan 4. Saja. Amplitudonya adalah 4. Artinya panjang gelombangnya. Kalau di fisika panjang gelombang. Fisika nanti ini banyak dipakai sama fisika.
Jadi amplitudenya adalah 4. Sekarang 30. 30 nilai maksimum. Ya. Bagaimana kalau nilai maksimum dari ya sama dengan 3 cos. 3 cos setengah X. 60 tambah 2. Nah, kalau nilai maksimum itu biasanya adanya di sin dan di cos saja. Nilai maksimum kita mengabaikan ini. Mengabaikan cosnya. Jadi ini kita tidak peduli berapa nilai cosnya, cos dan sinnya. Karena cos itu maksimumnya 1, minimumnya min 1 gitu saja. 1 dan min 1. Mana yang membuat maksimum? 1 apa min 1 di sini nilai Y-nya? Tentu 1 ya. Jadi tinggal 3 kali 1 tambah 2, 5. Kalau minimumnya 3 kali min 1. Min 3 tambah 2, min 1. Nah, begitu saja. Ya. Berbeda kalau misalkan di sininya, misal di sininya ada min. Min 3. Berarti maksimumnya jangan ambil 1, tapi min 1. Jadi min 3 kali min 1. 3 tambah 2. Jadi tetap maksimumnya 5. Kalau di sini ada min. Gitu ya. Jadi itu mah ubah aja nilai trigonometrinya menjadi 1 atau min 1. Nanti ketemu siapa yang maksimum, siapa yang minimum. Kalau 31 ya itu mah tinggal dilihat saja lah ya periodenya berapa. Ya periode itu kan satu bukit satu gelombang. Kalau kita lihat di sana periodenya satu bukit satu gelombang itu ada pada pi gitu ya 180. Oke, itu saja barangkali pertemuan kita kali ini. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Karena materinya sudah selesai. Semoga nanti PAT-nya dilancarkan. Dan nanti juga akan ada pembahas, insya Allah nanti Bapak agendakan untuk pembahasan yang minat ya, yaitu tentang vektor. Nanti insya Allah kita agendakan. Silakan ada yang mau bertanya? Kalau tidak bertanya, kita tutup dengan bacaan hamdalah.